Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Bayangkan ini, Anda berdiri di sebelah padang pasir. Sudah berbulan-bulan Anda berjalan, kehausan, mencari setetes air. Keringat membasahi dahi, kaki melepuh, dan Anda terus melihat ke kejauhan, berharap ada keajaiban. Tapi, kenapa keajaiban itu tidak pernah datang? Karena Anda lupa. Oase yang Anda cari selama ini ternyata ada di dalam kepala Anda sendiri. Ini bukan soal kurang usaha bro, sis. Ini soal salah frekuensi. Kita hidup di zaman yang katanya serba cepat, serba instan. Teknologi makin canggih, akses informasi makin gampang. Tapi anehnya, makin banyak dari kita yang merasa stuck, penghasilan stuck, hidup stuck, dan yang paling parah, mental kita pun stuck. Kenapa? Di video ini kita akan bongkar rahasia spiritual, sains yang sering dilupakan. Rezeki itu bukan cuma urusan kerja, koneksi, atau nasib baik. Rezeki itu dimulai dari vibrasi pikiran Anda sendiri. Kalau Anda mengizinkan saya kurang dari 5 menit untuk menunjukkan bagaimana pikiran Anda bisa menjadi magnet rezeki, Anda akan sadar bahwa kekuatan untuk mengubah hidup sudah ada di tangan Anda dari awal. Ini realitas spiritual yang bisa dirasakan, dibuktikan, dan dijalankan. Jadi, tarik nafas dalam, siapkan diri Anda karena kita akan nyemplung ke ranah yang lebih dalam dari sekadar motivasi murahan. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda, like, komen, dan subscribe agar pesan tentang keberlimpahan ini bisa menyebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sahabat beriman, mari kita mulai dengan analogi yang paling mendasar. Coba bayangkan hidup Anda adalah sebuah taman yang sangat luas. Taman ini hanya bisa Anda jelajahi dan nikmati keindahannya melalui kacamata pikiran Anda sendiri. Jika kacamata itu retak, buram, dan kotor oleh rasa takut, minder, atau iri hati, Anda akan melihat taman itu sebagai tempat yang suram, kering, dan penuh batasan. Otomatis yang Anda temukan hanyalah kegagalan, kehilangan, dan kesempitan. Namun, jika kacamata itu bening, bersih, dan penuh keyakinan, tiba-tiba Anda bisa melihat mata air tersembunyi, ladang emas, bahkan bunga rezeki yang tumbuh liar di tempat yang paling tidak Anda sangka. Pikiran itu adalah remote control untuk realitas Anda. Apa yang Anda pikirkan terus-menerus, apa yang Anda rasakan dalam diam, dan apa yang Anda bayangkan tiap hari. Semua itu bukan hanya sekadar isi kepala. Semua itu adalah sinyal vibrasi yang Anda kirimkan ke alam semesta. Semesta tidak mendengar kata-kata Anda. Semesta mendengar intensitas getaran batin Anda. Banyak dari kita yang sudah bekerja keras, sudah sholat, sudah berdoa, tapi masih bertanya, kenapa rezeki saya gitu-gitu aja? Jawabannya terletak pada frekuensi. Anda bisa bekerja lembur tiap hari, multitasking seperti dewa, tapi kalau pikiran Anda nyetel di channel nggak cukup, nggak mampu, atau nggak layak, hasilnya akan stagnan. Kasarnya, Anda menyetel GPS untuk ke Jakarta, tapi mobil Anda digas ke arah Bandung, sudah pasti nyasar. Rezeki bukan cuma urusan luar, rezeki adalah urusan dalam. Pikiran yang Anda pelihara adalah blueprint spiritual yang akan Anda undang ke hidup Anda. Ini adalah fakta sederhana yang sudah diyakini sejak peradaban kuno, dari filsafat hingga spiritualitas. Socrates pernah bilang, manusia itu menjadi apa yang dia pikirkan. Buddha mengatakan, kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Pikiran adalah segalanya. Bahkan dalam tradisi tasawuf Islam, pusat kesadaran spiritual disebut qalb, yang vibrasinya bisa menggetarkan langit. Getaran pikiran Anda bisa jadi doa yang diam, tapi langsung tersampaikan. Kekuatan ini juga disoroti oleh sains modern, khususnya neuroscience. Para ilmuwan seperti Dr. Joe Dispenza menunjukkan bahwa pikiran yang fokus dan konsisten bisa mengubah struktur otak kita. Neuroplasticity. Otak kita akan memproduksi hormon-hormon yang mendorong kita mencari peluang dan meningkatkan daya tahan. Sebuah vibrasi tinggi yang ditangkap semesta. Sebaliknya, pikiran yang fokus pada kekurangan akan menghasilkan hormon stres, panik, dan insecure. Anda seperti siaran radio. Kalau Anda nyetel ke frekuensi kekurangan, Anda akan mendapatkan siaran kemiskinan.
Dalam Islam, konsep ini diperkuat melalui konsep niat dan keyakinan. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, "Aku adalah prasangka hambaku terhadapku." Ini adalah justifikasi spiritual untuk hukum resonansi. Kalau Anda yakin Allah itu Maha Pemurah dan Anda layak menerima limpahan, pintu-pintu tak terduga mulai terbuka. Namun, jika Anda yakin Allah pelit, semesta juga akan pelit kepada Anda. Pikiran yang kuat bukanlah pikiran yang keras kepala, tapi pikiran yang lentur tapi yakin. Ia seperti bambu yang membungkuk saat badai tapi tidak patah. Ini semua sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim." Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan ini, sahabat beriman, dimulai dari mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Pikiran. Allah memberikan rezeki ke hati yang sudah bersih dan siap, bukan ke hati yang penuh ketakutan. Karena memberi rezeki ke hati yang takut itu seperti memberi air ke ember bocor, percuma. Kita harus berani nyemplung ke ranah yang lebih dalam lagi, yaitu dimensi tempat hukum semesta bekerja secara senyap. Inilah hukum-hukum batin yang mengatur aliran rezeki. Pertama, hukum resonansi batin. Semesta tidak hanya mendengar omongan, tapi mendengar bisikan niat terdalam yang Anda sembunyikan. Anda bisa bilang bersyukur, tapi kalau di hati masih ada iri dan ketidakpuasan, sinyal yang sampai adalah kekurangan. Kedua, hukum bayangan yang mengatakan bahwa apa yang Anda takutkan itu yang Anda parit. Kenapa? Karena ketakutan itu adalah doa terbalik. Anda fokus ke kegagalan, Anda bayangkan kerugian. Semua itu menjadi blueprint realitas Anda karena semesta hanya membaca intensitas. Ketiga, hukum pembalik frekuensi yang paling ajaib. Justru saat Anda sudah benar-benar pasrah total kepada Allah setelah berusaha maksimal, saat Anda melepaskan kontrol manusiawi, disitulah semesta mulai bekerja. Karena pikiran Anda lepas dari resistensi dan vibrasi Anda menjadi murni, siap menerima keajaiban yang sering disebut pasrah aktif. Anda bukan manifestator atau pencipta realitas mutlak. Anda adalah resonator spiritual. Tugas Anda bukan menciptakan rezeki, tapi menyesuaikan vibrasi Anda agar nyambung dengan rancangan takdir yang sudah Allah sediakan. Kalau hidup Anda seperti antena patah, sinyal rezeki tidak akan sampai. Tapi kalau niatnya bening, bersih, dan pasrah, semesta mulai mengatur orang, situasi, dan kejutan kecil yang tidak bisa Anda rencanakan. Lalu bagaimana cara kita meretas sistem realitas ini dan membangun ulang software pikiran kita? Ini adalah langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan segera, membangun ulang fondasi Anda dengan arsitektur spiritual yang kuat. Pertama, reprogram pikiran tiap pagi. Begitu Anda bangun tidur, sebelum Anda sentuh HP, tarik nafas dalam dan tanam niat dengan penuh keyakinan. Katakan dalam hati, hari ini saya disambut rezeki yang berkah. Saya cukup, saya layak, dan Allah telah mengatur semuanya untuk saya. Terima dengan mudah. Otak Anda berada dalam gelombang theta di pagi hari. Niat Anda akan langsung terserap ke bawah sadar. Kedua, praktik afirmasi gerak. Jangan hanya duduk diam, ulangi afirmasi sambil bergerak, misalnya saat berjalan pagi, sambil cuci piring, atau olahraga ringan. Ucapkan, saya dikelilingi oleh energi uang yang terus masuk tanpa henti. Ulangi sampai Anda merasakan getarannya. Vibrasi tidak muncul dari mulut, tapi dari perasaan. Ketiga, visualisasi niat malam. Setiap mau tidur, tutup mata Anda dan bayangkan satu adegan nyata dari hidup ideal Anda. Bukan mobil mewah, tapi adegan nyata. Anda sedang transfer uang untuk orang tua, Anda mendapatkan notifikasi orderan masuk terus, atau Anda mendapatkan kabar proyek Anda disetujui. Rasakan adegan itu dan lalu pasrahkan kepada Allah. Anda menunjukkan kesiapan Anda, bukan keluhan. Keempat, jaga vibrasi sepanjang hari. Anda bukan malaikat. Anda pasti akan jatuh, merasa insecure, atau bertemu orang toksik. Tapi pas Anda sadar vibrasi mulai turun, segera lakukan riset mental. Tarik nafas 3 kali, pegang dada Anda dan bilang pelan, saya kembali ke pusat. Saya aman. Allah yang mengatur. Lakukan ini seperti merefresh browser hidup Anda. Kelima, sedekah yang disengaja. Ini bukan soal jumlah, ini soal sinyal.
Sisihkan uang walau kecil tapi niatkan secara sadar. Saya kirim energi ini, saya percaya semesta akan mengembalikannya lebih besar. Sedekah adalah sinyal paling kuat dari mental kelimbahan. Anda memberi karena Anda tahu Anda punya. Jika Anda sudah praktek semua ini tapi hidup masih terasa berat, jangan panik, jangan menyerah. Itu artinya Anda sedang dilatih untuk naik level vibrasi. Justru saat semuanya terasa tidak jalan, itu tanda Anda sedang dikasih ruang kosong untuk ditanami keberlimpahan level baru. Sebagai penutup, ada teknik spiritual terakhir yang bisa Anda praktekkan tiap pagi. Berdiri menghadap matahari terbit, buka tangan ke samping, tarik nafas dan ucapkan pelan. Ya Allah, izinkan hamba menjadi saluran keberlimpahan-Mu hari ini. Apapun yang datang, hamba terima. Apapun yang pergi, hamba relakan. Rasakan hangatkan matahari, itu adalah kode energi dari langit. Bayangkan jika 10 tahun ke depan Anda masih di titik ini, bangun dengan pikiran utang dan rasa kecewa yang sama. Hanya karena Anda tidak pernah benar-benar percaya bahwa Anda bisa punya hidup yang berbeda. Tapi sebaliknya, bayangkan 10